Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang, sudah bisa menghirup udara bebas setelah keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 April 2023. Anas bebas melalui program cuti menjelang bebas atau CMB, dan selama 3 bulan ke depan, selama masa CMB, Anas tetap diwajibkan lapor ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Setelah itu barulah Anas dinyatakan bebas murni. Keluar dari Lapas Sukamiskin, Anas langsung disambut para pendukung, sahabat, dan keluarganya yang kompak menggunakan baju berwarna putih sesuai dengan request Anas. Setelah bebas dari Lapas Sukamiskin, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu langsung menyampaikan orasi di depan Lapas Sukamiskin. Anas memulai pidatonya dengan sindiran meminta maaf kepada pihak-pihak yang berpikir bahwa ia akan mati membusuk di lapas karena hal tersebut tidak terbukti. Anas memastikan bahwa ia masih bisa hidup, tegak berdiri, sehat dan waras seusai ditahan di Lapas Sukamiskin selama 9 tahun 3 bulan. Anas mengatakan penahanan dirinya di Lapas Sukamiskin adalah skenario besar yang sengaja dibuat, namun skenario buatan itu tidak akan bisa dikalahkan oleh skenario yang dirancang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anas Urbaningrum menegaskan dirinya tidak ingin ada pertentangan atau permusuhan setelah ia keluar dari Lapas Sukamiskin. Terungkapnya keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang berawal dari nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin. Saat membacakan nota pembelaan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Wisma Atlet Hambalang pada 2011 lalu, Nazarudin menyebut Anas menerima uang dari proyek Hambalang untuk memenangkan Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Pada tahun 2012, Anas sempat menyatakan siap digantung di Monas jika terbukti menerima uang suap proyek Wisma Atlet Hambalang. Namun setahun setelahnya, atau pada Februari 2013, Anas ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet Hambalang. 1 hari berselang, Anas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Anas dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar 2,21 miliar rupiah dari PT Adikarya terkait proyek Hambalang. Kemudian Anas juga dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar 25,3 miliar rupiah dan 36.070 dolar Amerika Serikat dari Grup Permai. Grup Permai merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki Nazarudin yang juga diketahui mengalirkan dana sebesar 30 miliar rupiah dan 5,2 juta dolar Amerika Serikat ke Anas Urbaningrum. Anas juga terbukti menerima hadiah berupa Toyota Harrier seharga 670 juta rupiah serta gratifikasi lain senilai ratusan juta rupiah. Anas Urbaningrum beberapa kali mengalami perubahan vonis seiring dirinya mengajukan banding hingga kasasi. Pada September 2014, Anas dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Tidak hanya itu, tanah Pondok Ali Maksum di Krapyak, Yogyakarta seluas 7.870 meter persegi yang disebut-sebut merupakan hasil korupsi juga turut disita. Anas pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas vonis tersebut. Oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada Februari 2015, vonis Anas berkurang dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun. Tanahnya di Krapyak, Yogyakarta pun dikembalikan karena dinilai untuk kepentingan umat. Meski vonisnya telah diringankan, Anas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi Anas dan justru memperbanyak masa hukumannya 2 kali lipat menjadi 14 tahun penjara. Vonis tersebut diputuskan oleh Hakim Agung almarhum Artijo Alkostar pada Juni 2015. Terkait semakin beratnya vonis, Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali atau PK pada 2018 setelah Artijo pensiun. Hasilnya vonis Anas disunat Mahkamah Agung menjadi 8 tahun penjara. Usai bebas dari Lapas Sukamiskin, Anas Urbaningrum kembali diingatkan soal janjinya siap digantung di Monas. Saat pulang ke kampung halamannya di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Rabu 12 April 2023, Anas Urbaningrum ditanya awak media soal janjinya itu.
Tetapi Anas Urbaningrum tidak secara gamblang menjawab pertanyaan tersebut. Anas menegaskan yang terpenting adalah secara lahir batin, ia meyakini tidak melakukan korupsi seperti yang telah dituduhkan pada dirinya. Keyakinannya itu, kata Anas, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Kemudian menagih janji Mas Anas waktu 2013-2014. Ya, nah termasuk yang begitu-begitu. Kenapa? Gantung di Monas itu. Nomor satu, itu adalah keyakinan lahir batin bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan itu. Itu keyakinan lahir batin, dunia akhirat bisa dipertanggungjawabkan dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun keyakinan itu. Karena saya yang tahu. Ada dendam politik mungkin Pak Anas? Otomatis terhapus begitu ya? Kalau ya itulah termasuk yang begitu, kalau sampean baca detail putusannya itu sudah terjawab sebetulnya. Ya. Sejumlah pengamat memprediksi Anas Urbaningrum akan kembali ke politik dan membuat manuver baru hingga dihubungkan dengan Partai Demokrat. Saat ditanya apakah dirinya bakal terjun kembali ke dunia politik, Anas mengungkap saat ini ia masih akan fokus kepada keluarga terlebih dulu dan setelah Lebaran nanti Anas baru berencana bertemu dengan rekan-rekannya untuk membahas politik. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak berkenan berkomentar terkait bebasnya Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin. Dengan nada sinis, AHY menyebut jika hal tersebut bukan urusannya. Kemudian Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan tidak ada tanggapan spesial dari bebasnya Anas Urbaningrum. Kamhar Lakumani menyebut Anas merupakan bagian dari masa lalu Partai Demokrat. Menurutnya, peristiwa yang dialami Anas Urbaningrum menjadi pembelajaran bagi Partai Demokrat. Selama di dalam Lapas Sukamiskin, Anas Urbaningrum mengaku membuat sebuah karya tulis yang disebutnya sebagai coret-coret. Namun Anas belum mau membocorkan isi dari coret-coretnya tersebut, karena Anas masih akan menimbang-nimbang terlebih dahulu apakah coretan-coretannya itu bisa bermanfaat bagi orang banyak atau justru merugikan orang banyak. Hal itu disampaikan Anas Urbaningrum saat sesi wawancara khusus dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Domu Ambarita, di sela-sela silaturahmi Akbar HMI di Rumah Makan Panyo Bandung pada Selasa 11 April 2023 setelah Anas bebas dari Lapas Sukamiskin. Secara singkat, Anas membocorkan jika coret-coretannya itu berisi hal yang tidak serius. Namun sebagai seseorang yang pernah malang melintang di dunia politik, bukan tidak mungkin coretan Anas Urbaningrum akan membuka tabir keterlibatan pihak lain dalam skandal korupsi megaproyek Wisma Atlet Hambalang di masa lalu.